Apa kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Durasi Nyaman. YouTuber Indonesia akan selalu maju. Amin. Sahabatku, ini ada sebuah pertanyaan dari teman kita. Ya, channelnya belum monetisasi, namun videonya ada yang sudah mendapat rekomendasi dari YouTube. Pertanyaannya begini sahabatku. Bang, video saya tiba-tiba ada yang penontonnya meledak banyak sekali. Biasanya video saya ditonton dalam waktu 3 hari itu ditonton 200 orang, 300 orang, sulit bertambah, sulit naik ya. Tiba-tiba ada satu video yang ditonton lebih dari 7.000 orang. Tapi video yang ditonton lebih dari 7.000 orang tadi, saya lihat di Studio Analytics, retensi penontonnya rata-rata 1,5 menit. Padahal panjang video saya sekitar 7 menit. Ini apa yang terjadi, Bang? Sedangkan video saya yang ditonton hanya ratusan orang saja, paling-paling 300 orang, itu retensi tontonnya malah bagus. Di atas 50%. Panjang durasi video sama, kira-kira 7 menitan. Tapi kalau yang tidak mendapat rekomendasi, kenapa bisa ditonton 6 menit? Bahkan di Studio Analytics saya lihat rata-rata ditonton 5 menit. Nah, ini jawabannya sahabatku. Kalau video yang belum dapat rekomendasi, itu yang nonton kan biasanya sesama pemula. Nah, durasi tontonnya bagus, di atas 50% biasanya ya. Setelah 3 hari dilihat di Analytics Studio, biasanya retensi penonton kalau video 7 menit itu biasanya ditonton sekitar 5 menit. Itu bagus ya sahabatku. Nah, itu juga usaha ya, usaha untuk memancing rekomendasi. Apalagi kalau dioplos untuk mengaitkan rekomendasi dan algoritma, itu akan lebih bagus. Karena otomatis kalau kita ngoplos sendiri video kita, nontonnya full durasi, pasti jatuhnya nanti retensi tontonannya bagus di laporan Studio Analytics. Nah, masalahnya saat sebuah video sudah mendapat rekomendasi dari YouTube dan disebar ke banyak beranda masyarakat, sehingga yang biasanya ditonton 200 orang, 300 orang, tiba-tiba ditonton 7.000 orang, akhirnya yang terjadi di Analytics Studio itu seolah ada penurunan retensi penonton ya, rata-rata yang menonton 1,5 menit. Padahal yang terjadi sesungguhnya ya, ada masyarakat yang menonton lebih dari 50% video kita ya. Kalau durasinya 7 menit, pastinya ada masyarakat yang menonton sekitar 6 menit, ada yang menonton full durasi, ada yang menonton 3 menit saja, dan ada yang menonton hanya 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit. Nah, ini akhirnya dalam waktu 3 hari dihitung oleh YouTube. Rata-rata retensi tonton berapa menit? Ketemulah 1,5 menit tadi. Karena apa? Karena pola tonton masyarakat luas itu tidak dalam kontrol kita. Ya, tidak dalam kontrol kita. Masyarakat luas itu suka-suka mereka. Ya. Kalau suka dengan konten kita ya biasanya ditonton full durasi atau paling tidak 50% dari durasi. Ya, tapi ada juga yang dapat notif atau dapat rekomendasi di beranda, kemudian diklik hanya 1 menit, dia pindah video. Ya, itu mungkin ada yang kurang tertarik dengan video kita. Jadi pada akhirnya nanti yang terjadi adalah di Analytics Studio laporan retensi tontonnya seolah-olah menurun. Karena pola tonton masyarakat berbeda-beda sahabatku. Ya, tidak bisa kita atur-atur masyarakat luas ya. Nah, itu tidak masalah. Tidak masalah, itu biasa, itu dialami oleh konten kreator yang ada dimanapun ya. Kalau video mendapat rekomendasi, otomatis rata-rata durasi tontonnya ya menurun. Yang biasanya video ditonton hanya 200 atau 300 orang, tiba-tiba ditonton lebih dari 5.000 orang, itu biasanya rata-rata durasi tontonnya ya begitu, rendah sekali ya. Tapi itu nggak masalah, karena video yang mendapat rekomendasi itu mendatangkan value atau keuntungan. Setidaknya ada subscriber alami yang mulai mengikuti kalian ya. Ada dari masyarakat yang tertarik dengan konten dan channel kalian, akhirnya menjadi subscriber ya. Jam tayang juga bertambah ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah monetisasi, otomatis dolar juga naik kalau video mendapat rekomendasi kan. Nah, jadi begitulah pola kerja dari Studio Analytics, menghitung rata-rata ya. Setelah melalui proses penghitungan yang begitu rumit, akhirnya YouTube memberikan penghitungan seperti itu. Tapi nggak masalah sahabatku, video yang mendapat rekomendasi tetap saja menguntungkan pemilik channel
ya. Dan kita berharap teman-teman yang belum monetisasi segera monetisasi, ya. Yang sudah monetisasi segera mendapat penghasilan dari YouTube, ya. Jadi mudah-mudahan 2023 adalah awal di mana teman-teman semua segera monetisasi dan segera lancar mendapat penghasilan dari YouTube. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, itu contoh real dan ini adalah contoh dari video saya yang pernah mendapat rekomendasi, ya. Nah, ini ditonton lebih dari 20.000 orang video ini. Oke, dan retensi tontonnya sekitar 1,5 menit. Padahal video ini hampir 4 menit durasinya. Jadi begitulah proses penghitungan yang dilakukan oleh YouTube Studio. Kita nggak perlu kaget, nggak perlu panik. Video kalau sudah dapat rekomendasi, tetap yang mendapat keuntungan adalah pemilik channel atau pembuat konten. Ya, tetap semangat berkarya dan jangan mudah panik. Ya, tetap mencari solusi-solusi apabila ada masalah, saling diskusi itu lebih bagus ya untuk menemukan solusi-solusi di setiap permasalahan YouTube. Nah, yang terpenting sahabatku, tetaplah berkarya, tetaplah sehat. Salam untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabatku, semangat ya.